lihat di LMS kalian bahwa di topik pertama kita akan menjelaskan mengenai instrumen keuangan, pasar keuangan bursa, bursa itu apa, dan sistem keuangan. Kita langsung aja ya. Lalu di topik kedua ada bank dan lembaga keuangan. Dan kalau kalian lihat di LMS-nya itu saya kasih link-link YouTube mengenai apa sih itu stabilitas sistem keuangan bank, lalu ada aset keuangan, apa sih itu saham, dan juga link YouTube bank dan lembaga keuangan. Oke, di PPT-nya, ini saya buka PPT-nya. Jadi aset keuangan itu apa? Aset keuangan itu ya tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan financial asset, nama lainnya. Itu seperti aset tak berwujud. Beda ya dengan aset berwujud. Aset berwujud itu seperti kendaraan, bangunan. Tapi kalau misalnya aset tak berwujud, salah satunya adalah financial asset atau instrumen keuangan. Dan itu penjelasannya bisa kalian lihat juga di PSAK 50, 55, dan 60. Jenis-jenisnya itu seperti aset kredit, obligasi, lalu ada SUN, ORI, obligasi yang dikeluarkan pemerintah, perusahaan, ada juga sukuk, obligasi syariah, lalu ada juga saham biasa. Dan hubungan antara aset keuangan dan aset berwujud itu sebenarnya erat banget kaitannya, karena dalam operasional bisnis itu terkadang untuk membiayai pengadaan aset berwujud dilakukan dengan menerbitkan financial asset, yaitu salah satunya adalah contohnya saham. Jadi kalau misalnya perusahaan mau bikin pabrik baru ataupun dia mau ekspansi dan dia membutuhkan modal kan. Nah, untuk membutuhkan modal itu bisa didapatkan dengan cara utang ataupun dia menerbitkan saham. Nah, contohnya salah satunya yang kita bahas hari ini adalah menerbitkan saham itu sebagai salah satu bentuk dari financial asset. Oke, harga risiko dan peran aset keuangan. Jadi aset keuangan itu punya 3 macam resiko, yaitu resiko daya beli, resiko kredit, dan juga resiko foreign exchange atau resiko kurs yang naik turun, sehingga itu merupakan salah satu resiko bagi perusahaan. Dalam perekonomian, aset keuangan memiliki 2 fungsi utama, yaitu sebagai media untuk intermediasi antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak si penyedia dana, yaitu investor. Lalu ada sebagai media untuk membagi resiko asetnya. Nah, pasar keuangan itu adalah pasar yang di dalamnya terdiri dari macam teknik dan instrumen untuk mempermudah investasi, utang piutang, dan menabung dalam berbagai bentuk. Contohnya aja adalah pasar modal dan pasar uang. Selanjutnya itu bisa kalian lihat di PPT-nya ya, apa bedanya pasar modal dan pasar uang. Lalu peran pasar keuangan atau stock exchange atau bursa itu adalah punya fungsi-fungsi strategis ya dalam mendukung transaksi keuangan. Contohnya aja ada fungsi harga, fungsi likuiditas, fungsi meminimumkan biaya. Dan di sistem keuangan, sistem keuangan itu terdiri dari unit institusi dan pasar yang berinteraksi dengan cara tertentu. Yaitu dalam aktivitas ini peran lembaga keuangan itu menjadi lembaga yang sangat penting untuk perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, yaitu si perusahaan. Jadi ada penyedia dana dan yang membutuhkan dana. Di samping itu lembaga keuangan juga berfungsi untuk mengelola dan mengubah resiko. Jadi tadi ada resiko kurs. Nah, kalau misalnya di bank kita bisa ambil sarana hedging untuk mengunci kurs kita. Apa itu hedging? Kalian bisa search aja ya. Fungsi sistem keuangan yaitu memiliki berbagai fungsi, yaitu fungsi tabungan, fungsi kekayaan, likuiditas, kredit, pembayaran, risiko, dan fungsi kebijakan. Lembaga keuangan dalam sistem keuangan, yaitu kegiatan utama dari lembaga keuangan adalah menawarkan kredit dan menanamkan dananya dalam bentuk aset keuangan atau financial asset. Nah, di sini ada diskusi yang harus kalian jawab di kolom komentar di bawah di YouTube ini. Bagaimana sih sistem keuangan di Indonesia? Yang kedua, jelaskan fungsi dari pasar keuangan atau bursa. Apa itu bursa dan fungsinya apa sih untuk pasar keuangan kita? Itu merupakan sesi pertama kita. Dan sesi kedua kita lanjut di topik kedua. Ini merupakan
topiknya mengenai bank dan lembaga keuangan lainnya. Jadi kita akan belajar mengenai apa sih itu bank dan lembaga-lembaga keuangan selain bank. Jadi lembaga keuangan dan inovasi keuangan, lembaga keuangan adalah proses yang memberikan jasa layanan utama berupa jasa keuangan. Contohnya, jasa konsultasi keuangan untuk investor dan pelaku pasar, jasa pengelolaan portofolio pasar keuangan, jasa perlindungan risiko bisnis, perdagangan aset keuangan, contohnya saja ya seperti Mandiri Sekuritas, Valburi Asia Pasifik, Kresna Sekuritas, BCA Finance, dan asuransi. Keistimewaan lembaga keuangan ini mampu memberikan likuiditas dan berbagi resiko. Jadi resikonya tidak ditanggung oleh perusahaan itu sendiri, tapi juga dia berbagi dengan lembaga keuangan. Mampu menjadi perantara atau broker kalau misalnya kita mau berdagang di bursa. Lalu menjadi transformer aset, meminimkan biaya informasi dan transaksi, mengalokasikan tabungan menjadi kredit, menyediakan intermedia jatuh tempo, menjadi prasarana transmisi kebijakan moneter, dan juga jasa pembayaran. Inovasi keuangan, jadi perkembangan di industri keuangan itu baik berupa jasa keuangan, aset keuangan, tidak terlepas dari perkembangan inovasi keuangan. Jadi ada inovasi-inovasinya. Nah, itu kalian baca aja inovasinya tuh apa sih gitu ya. Inovasinya itu contohnya di tahun 1950 tiap-tiap jenis lembaga keuangan memiliki keterbatasan dalam hal transaksi. Lalu di tahun 2010 itu ada lembaga dana reksa mampu memberikan jasa lain. Wow. Dana reksa tidak hanya perdagangan reksa saja ya, tapi juga memberikan jasa lain yaitu jasa gadai, jasa pembayaran, dan jasa asuransi. Lembaga keuangan lainnya bahkan mampu memberikan hampir sama fungsi dan jasa layanan keuangan. Nah, lalu ada penggolongan inovasi keuangan, kalian bisa baca di PPT-nya, merupakan pemindahan risiko harga. Jadi berdasarkan Bank for International Settlement, BIS, inovasi keuangan itu digolongkan menjadi 5, yaitu pemindahan risiko harga, risiko kredit, lalu ada peningkatan likuiditas pasar, peningkatan kredit, dan instrumen peningkatan saham. Berdasarkan Economic Council of Canada, inovasi keuangan digolongkan ke dalam 3, yaitu instrumen perluasan pasar, lalu ada instrumen pengelolaan risiko, dan instrumen arbitrase dan prosesnya. Oke, sejarah perkembangan dari lembaga keuangan itu kalian bisa baca di tahun 1309, lalu ada di tahun 1746 didirikan Bank Belanda pertama di Indonesia bernama Bank van Leeuwen. Lalu di masa kemerdekaan didirikan BNI, BRI, Bank Industri Negara, Bank Tabungan Pos. Lalu di tahun 1 Juli 1953 itu ada didirikannya Bank Indonesia. Di tahun 1983 ada deregulasi perbankan dan pasar modal. Di tahun 1995 diberlakukan sistem JATS atau kita sebut dengan Jakarta Automatic Trading System. Klasifikasi dan jenis lembaga keuangan bank dan bukan bank, ada yang namanya lembaga keuangan depository, lalu ada lembaga keuangan non-depository. Lembaga keuangan depository itu merupakan sebagian besar dananya diperoleh dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan dengan menawarkan jasa berupa giro, tabungan, dan deposito. Lalu ada yang namanya lembaga keuangan non-depository. Itu apa sih? Lembaga keuangan di mana penghimpunan dana masyarakat tidak dilakukan dengan menawarkan produk tabungan atau simpanan, melainkan asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga dana pensiun, lembaga reksadana, mutual funds, dan lembaga lainnya. Oke, jenis-jenis lembaga keuangan bank itu ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Menurut jenis usahanya merupakan bank umum dan BPR atau bank perkreditan rakyat. Menurut kepemilikannya ada Bank Persero, Bank Pemerintah, BNI, Mandiri, BTN, BRI, lalu ada bank umum swasta,
nasional yaitu BCA Permata Bank, ada bank muamalat, lalu ada bank asing yang dimiliki oleh WNA, lalu ada bank campuran dimiliki oleh WNA dan WNI, dan ada bank Pemda seperti BJB, Bank DKI, Bank Lampung, Bank Jambi, dan sebagainya. Lalu ada berdasarkan sistem pengenaan bunga, ada bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan transaksi devisa, kita bisa mengetahui bahwa ada dua jenis, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Jenis-jenis lembaga keuangan non-bank itu ada perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan sekuritas, dana pensiun atau taspen, ada reksadana, perusahaan lindung nilai, pegadaian, dan juga perusahaan efek. Oke, kita masuk ke sesi diskusi. Sesi diskusi ada 3 yang harus kalian jawab di bawah kolom komen channel YouTube saya. Yang pertama adalah, mengapa koperasi simpan pinjam masuk ke dalam lembaga keuangan depositori? Yang kedua, jelaskan perbedaan bank umum dan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Yang ketiga, lembaga pembiayaan apa saja yang berkembang di Indonesia? Langsung aja di kolom komen, oke? Nanti akan saya nilai di akhir dan akan saya tanggapi, insya Allah kalau misalnya saya lihat komentar kalian benar atau enggaknya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa di sesi ketiga dan seterusnya. Jaga kesehatan selalu ya.